Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Interaksi keruangan antar negara ASEAN telah berlangsung sejak lama. Interaksi tersebut mempengaruhi berbagai bidang kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh tersebut dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Ada 4 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Yang kedua ada pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga ada pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir ada pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. A. Faktor iklim. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Hanya ada satu negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis, yaitu Myanmar. Iklim tropis menyebabkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim pengarau. Nah, musim ini kemudian yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari penduduk di Asia Tenggara. Perubahan iklim kemudian ditandai dengan adanya global warming atau pemanasan global. Adanya pemanasan global ini membuat munculnya berbagai bencana, sehingga negara-negara di ASEAN sepakat untuk menjalin kerjasama untuk menanggulangi dan membantu penanganan pasca bencana. Yang kedua ada faktor geologi. Wilayah Asia Tenggara merupakan tempat pertemuan antar lempeng bumi. Ada lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng India-Australia. Adanya lempeng-lempeng ini membuat wilayah di Asia Tenggara memiliki gunung berapi. Selain itu juga merupakan tempat pertemuan antar sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik yang menyebabkan munculnya rangkaian gunung berapi. Nah, pergerakan lempeng ini akan menimbulkan gempa, tsunami, dan gunung meletus. Kemudian, negara-negara ASEAN melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan jika ada negara ASEAN yang mengalami bencana. Nah, bantuan tersebut dapat berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, dan donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Kemudian yang ketiga ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki beragam potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN ini meliputi pertambangan, agraris, perikanan, dan kehutanan. Ketersediaan sumber daya alam ini mendorong terjadinya interaksi antar negara dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduk. Kemudian yang selanjutnya ada pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Peradaban manusia tidak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek ini mendorong terjadinya penemuan produk baru yang memudahkan aktivitas manusia. Yang pertama ada teknologi transportasi. Mobilitas penduduk yang sangat cepat membutuhkan transportasi yang sangat memadai. Nah, pertumbuhan alat transportasi juga membutuhkan ruang sebagai sarana penunjang. Dahulu, kereta yang digunakan seperti gambar di sebelah kiri. Sekarang, kereta yang digunakan seperti gambar di sebelah kanan. Adanya perkembangan sarana transportasi ini akan mengubah keruangan dari suatu negara, yaitu beralih fungsinya lahan produktif untuk adanya rekayasa jaringan transportasi. Misalnya adalah adanya pembuatan jalan tol atau jalan layang. Yang kedua ada teknologi komunikasi. Telepon seluler merupakan contoh perkembangan teknologi komunikasi. Penggunaan seluler memungkinkan komunikasi berlangsung secara praktis dan mudah. Dahulu, masyarakat berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat, sehingga memerlukan waktu lama agar informasi tersebut dapat tersampaikan. Namun, untuk saat ini, kita hanya perlu menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan pesan dalam waktu singkat.
Nah, adanya teknologi ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi memudahkan interaksi antar penduduk secara cepat dan praktis dan nyaman. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi komunikasi juga dapat mengurangi interaksi antar penduduk secara langsung. Yang ketiga, ada pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan ekonomi. Adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan AFTA, ASEAN Free Trade Area, menyebabkan kegiatan perekonomian negara-negara di ASEAN semakin luas. Dengan diberlakukannya MEA, berarti tarif atau biaya masuk barang ke pasar dalam negeri diringankan atau bahkan dihilangkan. Nah, kebijakan tersebut menyebabkan banyak produksi barang asing yang masuk ke pasar dalam negeri. Konsumen dalam negeri memiliki kesempatan untuk memilih barang kebutuhan, baik dari segi kualitas maupun harga barang. Akibatnya, persaingan antar produsen makin ketat. Nah, pemberlakuan MEA ini juga menyebabkan distribusi barang semakin luas. Produk lokal dapat dipasarkan sampai pasar luar negeri. Sistem distribusi tersebut mendorong kegiatan ekspor dan impor. Nah, dalam konteks sosial, kegiatan ekspor dan impor menunjukkan interaksi antar negara. Dengan demikian, pemberlakuan MEA dapat meningkatkan interaksi antar negara anggota ASEAN. Selanjutnya, yang terakhir ada pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Apakah itu konversi lahan? Konversi lahan biasanya merupakan kegiatan alih fungsi suatu lahan untuk kegiatan tertentu. Yang pertama ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah perubahan lahan pertanian yang digunakan untuk pemukiman. Jumlah dan laju penduduk suatu negara terus mengalami peningkatan. Makin banyak jumlah penduduk, maka makin banyak pula kebutuhan lahan untuk pemukiman. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara ASEAN. Lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Alih fungsi lahan biasanya dilakukan di daerah pinggiran kota. Alih fungsi lahan ini juga terjadi di lahan pertanian yang letaknya dekat dengan fasilitas publik. Biasanya, alih fungsi lahan pertanian ini bersifat menular. Jika satu petak telah digunakan, maka lahan-lahan di sekitarnya juga rawan dialihfungsikan. Nah, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan di masyarakat sekitarnya. Yang kedua ada pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Nah, ini berarti lahan pertanian digunakan sebagai pembangunan pabrik untuk industri. Nah, negara-negara ASEAN mulai mengembangkan sektor industri. Oleh karena itu, kebutuhan lahan untuk kawasan industri semakin meningkat. Penyediaan kawasan industri dilakukan dengan cara mengalihfungsikan lahan pertanian. Lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai kawasan industri biasanya terletak di daerah pinggiran kota. Beberapa alasan pemilik modal mendirikan perusahaan di pinggiran kota adalah karena lahan pertanian itu relatif lebih mudah dan murah. Kemudian daerah pinggiran kota lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Yang ketiga, daerah pinggiran kota itu lebih dekat dengan lokasi bahan baku. Dan yang terakhir adalah tersedianya banyak tenaga kerja dari kota dan desa. Nah, alih fungsi lahan pertanian didorong oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut seperti laju pertumbuhan penduduk yang pesat, biaya aktivitas pertanian yang tinggi, harga jual hasil pertanian yang menurun, minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian rendah, serta anggapan sektor non-pertanian dirasa lebih menjanjikan. Adapun dampak alih fungsi lahan adalah yang pertama, lahan pertanian semakin berkurang. Kedua, kapasitas produksi pangan nasional semakin menurun. Yang ketiga, sarana dan prasarana pertanian banyak yang menjadi tidak terpakai. Yang keempat, banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah ruang terbuka hijau semakin berkurang. Nah, demikian penjelasan untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.